Kita akan buka sesi tanya jawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sesi tanya jawab akan kita buka melalui grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp itu ada 2 ya. Webinar Sticky Indonesia 1 dan 2. Silakan pertanyaannya, nama siapa, pertanyaannya apa, dan ditujukan kepada narasumber yang mana, Pak Bude atau Pak Aditya pertanyaannya ya. Baik, untuk yang pertama saya bacakan dulu dari grup. Perkenalkan, nama saya Maha dari Undiknas Denpasar. Baik, terima kasih Maha. Jadi saya ada sebuah fenomena yang dialami sendiri nih. Rumah saya itu berada di dekat pantai dan saya mencoba menanam beberapa tumbuhan mulai dari bonsai dan juga hidroponik. Nah, belakangan ini terjadi fenomena di mana setiap jam 2 sore sampai dengan jam 5 sore pucuk dari tanaman saya layu. Akan tetapi setelah lewat dari jam itu tumbuh kembali normal. Nah, saya sudah cek akar dan media tanam masih bagus. Kata kakak saya itu fenomena yang wajar. Akan tetapi lama-kelamaan saya biarin malah tumbuh-tumbuhan saya mati satu persatu. Padahal tumbuhan yang saya pilih adalah tumbuhan tipe tahan segala medan. Seperti salah satu contohnya adalah jenisnya ficus. Nah, pertanyaannya adalah apa sih penyebab dari fenomena ini dan apa penanganan yang bisa dilakukan? Wah, keren banget Ibu Putu Maha ya, Putu Maha dari Undiknas Denpasar, pertanyaannya keren banget dan akan langsung dijawab mungkin oleh kedua narasumber kita. Pertama Pak Bude dan juga nanti mungkin ada tambahan dari Pak Aditya untuk menjawab pertanyaannya. Atau mungkin karena hatinya lagi layu jam segitu ya Pak ya? Cintanya lagi layu mungkin Putu Maha nih, jam 2 sampai jam 5, enggak ya? Oke, silakan Pak Bude. Cek ya. Baik ya, saya mencoba menjawab ya Ibu Putu ya. Kebetulan kami juga punya kebun di Denpasar. Itu kalau dulu sempat sempat ada panas terik itu ya, kurang lebih satu mingguan tuh panas tinggi di Denpasar. Itu kalau siang itu mereka layu kemudian sore itu dia hidup lagi, normal lagi gitu. Jadi biasanya itu dia istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya. Dia itu tidur sejenak karena terlalu panas. Nah, mungkin di kondisi pantai yang dekat pantai itu kondisinya pas panas-panasnya, dia akan mengalami tidur mati suri. Tapi seharusnya ketika suhu kembali dingin, dia hidup lagi dan dia normal lagi. Nah, kalau dia sampai mati berarti kemungkinan ada problem di nutrisi. Nah, di nutrisi tanaman, karena ketika dia panas, dia membutuhkan nutrisi yang sangat tinggi untuk bisa bertahan. Jadi mungkin perlu dicek kembali di nutrisinya. Ya, okay. Berarti tambahannya mungkin di nutrisinya diperhatikan seperti itu ya Pak ya, karena pada masa dia panas banget itu nutrisinya lebih dibutuhkan seperti itu ya Pak Bude. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Putu Maha. Ada tambahan dari Pak Aditya, pertanyaan dari Putu Maha. Ya, silakan Pak. Baik, untuk Ibu Putu. Untuk Ibu Putu mungkin tambahan dari saya. Menurut pengalaman saya mungkin pertama karena memang di sana kondisinya terlalu panas ya, jadi dia layu itu kan sebenarnya semacam respon karena dia tidak mampu mengangkat air dari akarnya itu ke daun ya istilahnya. Jadi dia melayukan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, jika demikian alasannya yang bisa kita lakukan selain pertama tentunya dalam mengatur nutrisi, benar ya, kita harus minimal setengah lah. Kalau di buku mungkin kita diminta 1000, kita mungkin turunkan minimal 500 lah. Untuk di area panas, kita turunkan jadi 500. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan segala usaha ya untuk melindungi bagian reservoir atau bagian sumber airnya. Kalau hidroponik, talang airnya ditutupin, bisa pakai aluminium foil atau mungkin sesuatu yang bisa memantulkan cahaya. Jadi dia tidak memanaskan air itu. Karena kalau sampai airnya panas, ya itu sangat berbahaya. Dia akan menghilangkan oksigen, dia akan menghilangkan kemampuan tanaman untuk menguptake airnya. Jadi itu mungkin nutrisinya dikurangi plus nanti airnya didinginkan. Itu aja.
Oke, berarti airnya didinginkan Ya, sama nutrisinya didinginkan. dikurangin, harus seimbang gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih, hampir sama jawaban dan juga tambahan dari Pak Aditya yang disampaikan untuk pertanyaan pertama. Masih kita tunggu pertanyaan selanjutnya, sekali lagi untuk rekan-rekan yang mau bertanya berkaitan dengan bahasan kita hari ini, berkaitan dengan urban farming, silakan mengetik pertanyaan pada grup kita, grup WhatsApp kita ada 2 grup WhatsApp. Dan selanjutnya akan saya baca pertanyaan dari webinar Stick Indonesia 1 ya. Ada 2 grup ya adik-adik ya, teman-teman maksud saya. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari, selamat siang, perkenalkan nama saya Anggreni Kurnianingsih Tias dari Stick Indonesia. Selamat sore. Mau bertanya kepada Bapak Bude, gimana sih sebaiknya bagi orang yang benar-benar awam dan pemula mengenai aktivitas urban farming ini, tanaman apa saja yang lebih tepat untuk ditanam ya? Kemudian benih dan bibitnya itu yang ditanam dan apakah benih atau bibit yang ditanam dan obat anti hama yang tepat dipakai itu apa? Terima kasih. Ada 3 pertanyaan ini Pak Buddha, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pemula, starter kit yang tadi itu sebenarnya untuk pemula juga, ya untuk pemula juga. Nah, jadi yang paling tanaman yang paling gampang ditanam itu adalah kangkung, ya. Kangkung itu paling mudah, bijinya besar. Jadi satu rockwool kita bisa taruh 6 sampai 8 biji, ya. Kemudian kita bisa menggunakan botol bekas ataupun starter kit yang tadi kami berikan untuk door prize. Nah, kemudian pengendalian hamanya apa? Nah, kalau misalnya rumahnya dekat dengan sawah, biasanya hamanya banyak. Tapi kalau di tengah kota, pengalaman saya hamanya tidak terlalu banyak kecuali kita sudah mulai banyak menanam sayuran, baru hamanya datang. Kalau dulu kami 40 lubang sama sekali tidak ada hama. Nah, sekarang sudah mencapai 700 lubang tanam, 700 sampai 800 kalau nggak salah. Nah, itu sudah mulai macam-macam datang. Ada lalat buah, ada belalang, udah mulai macam-macam datang. Tikus juga ada. Nah, jadi pengendalian hama yang kami lakukan itu tergantung jenis hamanya apa. Nah, jadi kalau jenis hamanya adalah kutu putih, kemudian belalang gitu ya, itu kami semprot dengan pestisida nabati, buat sendiri, pakai daun sirih bisa, pakai pakai bawang putih, bawang putih bisa. Jadi malam kita rebus bawang putihnya, diamkan sampai dingin, kemudian besok pagi kita gunakan. Jangan panas-panas disemprot, nanti malah jadi sayur kangkung dia. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya hamanya adalah lalat sayur atau lalat buah yang warnanya kayak tawon itu, nah saya menggunakan antraktan. Antraktan ini zat kimia, tapi kita tidak semprotkan di sayur, kita gantung dia, kita jadikan perangkap. Karena lalat sayur ini kan ada 2, ada jantan, ada betina. Yang bertelur di daun itu biasanya yang betina. Nah, jadi yang kita perangkap adalah yang jantannya. Jadi kalau yang jantannya kita perangkap, maka yang betinanya jomblo, enggak bisa bertelur dia. Nah, itu sehingga kita tidak perlu menyemprot sayurannya dengan zat kimia, kita gantung saja botol, kita lubangi, dia akan masuk ke sana. Seperti itu. Oke, Nah, baik. jadi satu lagi, kalau memang mau tahu lebih detail, kunjungi saja channel kami, ya channel YouTube Suhardiati Putri. Silakan like, subscribe, dan share di sana. Ya, nah itu ada informasi penting sekali di sana. Bagi yang pemula silakan. Atau mau main-main ke kebun kami di Denpasar silakan. Gratis, ya gratis. Mau konsultasi silakan. Mau buat tugas akhir KP silakan. Ya, kami akan bantu. Baik, terima kasih sekali Pak Budi Hartawan, baik hati banget Bapaknya ya, udah mau ngejelasin, kasih informasi gratis melalui channel YouTube, Instagram, dan lain-lainnya yang nanti bisa rekan-rekan bisa lihat nanti dari panitia akan share ke grup ya, di mana teman-teman itu bisa berkonsultasi dengan Hidroponik Putri. Itu berarti sampai Pak Budi tuh tahu loh yang mana hama cewek, mana hama cowok gitu, keren banget ya. Oke, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Pak Aditya? Pertanyaan cukup ya. Dan itu sudah menjawab sekali pertanyaan dari pertanyaan kedua, yakni Anggreni Kurniasih Tias. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Aduh lumayan banyak banget pertanyaannya ya. Nama saya adalah Aslaniati. Terima kasih Aslaniati yang merupakan mahasiswa dari Sticky Indonesia.
Nah, urban farming ini kan sangat bagus untuk mengatasi kelangkaan pangan di masyarakat kota. Andai semua masyarakat kota mulai tertarik dan banyak melakukan urban farming atau mulai bertani di lahan kecil, otomatis berbelanja sayur di pasar ataupun pada petani langsung akan berkurang. Nah, lalu bukankah itu akan menjadi masalah baru ya untuk para petani yang mungkin kekurangan pelanggan tetap, dan bagaimana solusi ke depannya? Lalu pertanyaan selanjutnya juga, gimana cara kita mengajak masyarakat sadar tentang urban farming ini? Dari Pak Aditya mungkin bisa bantu untuk menjawab, Pak. Ada berapa pertanyaan jadinya ya? 2. Terus, Ini udah ngomongnya tentang petani ini gimana baik, Pak kalau semua punya kebun sendiri? sebenarnya pertanyaan ini akan muncul di setiap benak orang yang punya pemikiran ekonomi ya, sudah pasti itu. Tetapi di sini seperti yang kami jelaskan tadi itu sebenarnya UA ini, urban farming ini atau urban agriculture ini tujuannya bukan untuk mereplace sistem food supply yang secara general, bukan. Sebenarnya dia sebagai komplementer sekaligus sebagai safety net atau jaring pengaman. Jaring pengaman ketika misalnya ada kelangkaan, ada kondisi luar biasa seperti pandemi sekarang, itu akan menjadi safety net yang bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi ke masyarakat. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa metode ini sebagai sesuatu yang akan mengancam kelangsungan petani, jawabannya adalah tidak. Petani akan tetap harus ada sebagai penyuplai, istilahnya itu key crop lah ya. Key crop itu kalau kita bahasakan itu pangan yang utama seperti padi ya, gandum segala macam, itu mereka harus tetap ada. Termasuk juga untuk mensuplai institusi-institusi skala industri seperti perhotelan, restoran, kemudian dan industri lainnya. Jadi sebenarnya nggak ke sana arahnya. Jadi saya mungkin sekian. Iya, berarti itu tidak berpengaruh pada nanti petani bakalan kehilangan pekerjaan, itu nggak mungkin gitu ya Pak Aditya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana kira-kira cara yang diberikan nih Pak agar masyarakat lebih memahami tentang urban farming ini? Apa nih kira-kira yang bisa dilakukan yang bisa kita lakukan Pak? Yang mungkin bisa kita lakukan pertama ya pasti adalah kita mencoba ya. Seperti yang dijelaskan sama Pak Buda tadi itu kan yang namanya UA ini nggak susah sebenarnya. Kita bahkan tidak perlu keluar uang sebenarnya kalau kita mau nyoba. Misalnya kalau kita ingin nyoba kangkung, bahkan ada beberapa spesies atau varietas kangkung itu yang bahkan kita berikan dia nutrisi biasa aja dia mau gitu, kayak air biasa lah yang ada air sumur atau apa, dia masih bisa hidup. Yang jelas adalah kita harus mencoba dulu. Karena ketika sudah mencoba, saya jamin itu kan bikin ketagihan. Iya, tapi benar loh. Iya, benar sama yang disampaikan oleh Pak Aditya tadi, ketika memang terjadi kelangkaan seperti sekarang, karena saya emak-emak gitu ya Pak Aditya ya, jadi tahu banget cabai itu harganya sampai 100.000 loh per kilonya. Dengan ada urban farming, kita bisa di rumah misalkan seperti yang Pak Budi Hartawan tadi sampaikan, kita punya 5 aja pohon cabai, udah mereka tetangga pada heboh ngomongin cabai, kita nggak usah ngegosip cabai lagi karena kita udah punya sendiri. Cabai itu yang cabai itu sangat gampang namanya sebenarnya secara gampang ya Pak ya. Urban ya. Tinggal disiapkan plastik, polybag, kita kasih tanah, nah kita buatkan kompos. Kompos pun kita nggak usah beli sebenarnya. Makanan sisa itu kita masukkan karung ya, kita biarkan ya menghasilkan bakteri, fermentasi. Kita kasih cabai itu, saya berani jamin cabenya akan besar, udah bakalan tumbuh gitu ya. Iya, nggak usah beli sesuatu yang advance lah dulu. Cabai, misalnya yang wajib di rumah tuh cabai, minimal cabai lah dulu, cabai, kemudian herbal seperti seledri itu gampang dipelihara ya. Iya betul. Kayak kemangi itu biasanya saya suka tuh, juga daun jeruk. Sereh ya Pak ya. Sereh, nah itu juga termasuk urban farming sebenarnya. Bisa-bisa saya nggak kenal sama dagang-dagang di pasar nanti Pak. Ini siapa ya, penduduk baru ya? Oh, saya sudah punya semua kebutuhan dapur di rumah gitu ya Pak ya. Ya itu sebagai safety net. Kalau kita punya acara besar di rumah nggak mungkin kita ngambil dari sana. Iya. Pasti kita beli. Kurang gitu ya, apalagi kok jualan ikan gitu ya, pakai sambal matah, kurang serehnya yang dari rumah ya, benar-benar. Baik, terima kasih Pak Aditya, Pak Bude. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Labda, dari Undiknas dan Pasar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cara mengatasi hama dan penanggulangannya, wah ini memang biasanya menjadi momok ya ketika kita mau bertani, berkebun di rumah sendiri.
Nah, cara mengatasinya seperti apa? Kemudian apakah ada teknologi yang dapat mencegah hama? Pakai suara-suara yang kita download kali ya Pak ya? Enggak ya? Siapa yang mau menjawab mungkin dari Pak Aditya atau Pak Bude? Mungkin Pak Widi dulu karena beliau yang praktisinya. Oh iya praktisinya langsung. Silakan Pak Bude. Eh, Hama Pak. Oke, baik. Memang apa yang kita rencanakan itu tidak selalu berhasil sempurna, selalu ada yang mengganggu ya, seperti kehidupan kita sehari-hari juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita mengendalikan? Saya senang bahasanya mengendalikan, bukan menghindari, karena sebenarnya kita memang tidak bisa menghindari sesuatu, kita harus kendalikan memang. Sama dengan hama ini kita harus kendalikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tergantung jenis hamanya, tergantung pengganggunya, sama dengan di kehidupan kita, tergantung yang mengganggu siapa gitu. Nah, kan pendekatannya beda-beda, tergantung yang mengganggu siapa. Kalau misalnya kutu putih, belalang seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan pestisida nabati ya, jangan menggunakan yang pestisida kimia ya, seperti insektisida gitu, karena itu juga akan memberikan zat kimia kepada tanaman. Kita gunakan yang nabati saja, bawang putih, kemudian serai juga bisa, kemudian daun sembiroto, itu banyak yang bisa digunakan. Kemudian tadi apa pertanyaannya lagi Bu? Pertanyaannya itu cara Oh, menanggapinya teknologi. seperti apa? Teknologinya. Teknologinya. Ada Nah, nggak? teknologinya yang paling gampang itu adalah greenhouse. Greenhouse itu artinya saya punya di rumah kebun dengan atap plastik UV, tapi itu bukan greenhouse. Itu hanya kebun dengan atap plastik UV gitu ya. Tapi kalau greenhouse itu memang tertutup keliling semuanya. Tertutup dengan insect net ya. Jadi tidak ada serangga yang masuk. Kemudian di dalam ada exhaust fan ya untuk mengatur suhu. Kemudian di atas ditutup. Memang greenhouse itu lebih ke area tertutup ya. Teknologinya adalah greenhouse ya, greenhouse. Atau yang lebih mudah adalah Ibu beli insect net ya. Insect net itu untuk mencegah serangga bisa masuk. Jadi dikurung dia menggunakan itu. Nah, itu juga bisa jadi solusi. Insect net itu bentuknya seperti apa Pak? Kain kristik, kalau Oh, kita suka kain menyulam dulu kain kain kristik. kristik. Ya, Keren kain kristik banget teman-teman. namanya ya Pak Ah, ya. ya, ya, ya. Oh, itu yang dipasang gitu ya Pak Betul, ya. betul. Oke. Bukan paranet ya. Kalau paranet itu lubangnya besar-besar, jadi masih bisa masuk. Oke. Memang ada insect net Yang khusus. kecil-kecil banget. Ya. Nah, Pak, kalau misalkan nih rekan-rekan kita yang sedang mengikuti acara webinar kita hari ini mau meminta bantuan nih sama Hidroponik Bali berkaitan dengan greenhouse, apa bisa, Pak? Bisa nggak? Boleh. Nanti kita bisa diskusi, bisa via WA, Instagram, atau mau berkunjung, bermain ke kebun juga boleh. Silakan. Terus saya pernah dengar kalau greenhouse tuh kita pun orang yang mau masuk ke sana juga harus dalam keadaan bersih banget, benar ya Pak ya? Ya, kalau memang kita meningkatkan security yang tinggi, ya memang harus sterilisasi. Sama seperti kita mau mesen tanaman secara online itu harus dikarantina dulu. Ya, tapi tidak sampai seperti itu sih, kecuali kita mau ranah ke industri yang sangat menjunjung tinggi kualitas, ya baru seperti itu. Oke, baik, Ya. terima kasih. Pak Aditya, ada tambahan Pak Aditya? Mungkin dari Hama. saya, ini sebenarnya agak unik ya. Saya sempat baca di para pelaku namanya itu sistem permaculture ya. Mungkin ya pernah dengar. Mereka tuh menganggap hama itu sebagai bagian dari ekosistem. Jadi kita memanahnya bukan untuk dimusnahkan ya, benar, bukan untuk dimusnahkan. Nah di sana mereka menyampaikan ternyata hama itu datang ada polanya. Biasanya kalau tanaman itu sakit, itu akan diserang gitu. Nah kalau pengalaman saya, ada memang beberapa kasus kalau kita menerapkan nutrisi berlebihan, terutama unsur nitrogen dan fosfor, itu akan menggunakan hama. Justru tanaman yang biasa aja, dia nggak dicari. Tapi tanaman yang berlebihan mineralnya, itu dicari. Bahkan sampai daunnya itu ketutupan sama kutu semua. Jadi mungkin juga bisa diperhatikan kalau kita memberikan nutrisi itu, ya kita memperhatikan takaran. Jangan sampai berlebihan. Saya segitu sih, nggak ada lagi. Nggak ada ya. Lebih baik ke sisi nutrisinya saja biasanya. Ya. Berarti nutrisi juga itu sangat penting juga ya ketika kita memulai untuk urban farming ya Pak ya. Oke, tadi ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Farah Hafilda dari Sticky Indonesia. Terima kasih pertanyaannya. Tadi saya baca kemudian saya simpulkan ya pertanyaannya ya Pak ya. Di Farah Hafilda itu tertarik
buat hidroponik atau urban farming. Tapi sekali dicoba itu gagal. Terus tuh ada tips nggak untuk meningkatkan semangat dan rasa percaya diri untuk memulai kembali nih? Pak Bude atau Pak? Oke, Ya saya silakan Pak jawab Bude. ya. Nah, Mm-mm. kebetulan ya, Farah ya, saya dulu dan istri ketika awal mencoba, saya menanam sawi ya, sawi hijau itu 20 botol aqua bekas, sorry, botol mineral bekas ya, itu gagal semua. Gagal Gagal semua, semua. semua gagal. Karena apa? Mm-mm. Karena ketika kita semai, kita kan taruh di tempat gelap. Ketika dia tumbuh putih, akar putih itu, seharusnya dia sudah mendapat sinar matahari full. Nah, kita masih diamkan dia sampai Nah, seminggu karena waktu itu ada kesibukan lain. Akhirnya jadi kutilang. Nah, kutilang ya. kurus tinggi langsing. Iya. Nah, jadi bagaimana kita agar termotivasi untuk menanam lagi? Ya pertama, kegagalan itu sebenarnya tidak ada. Karena kegagalan itu sebenarnya adalah pembelajaran. Pembelajaran yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah belajar. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari berhidroponik itu apa? Nah, gali kembali apa tujuannya? Ya, tujuannya misalnya kalau tujuannya adalah untuk kita belajar, mendapatkan pengalaman, mau menghargai proses, mengenal ekosistem, ya kenapa kita tidak lakukan lagi gitu loh. Karena kalau kita tidak lakukan itu kan kita tidak akan mendapat pengalaman itu, maka kita lakukan saja. Kalau misalnya gagal lagi, ya itu jadikan pembelajaran. Ya, tapi kalau memang Farah mau mencoba ya agar tidak gagal, ya silakan nanti konsultasi sharing saja dengan kita ya. Nanti setiap semai itu bisa difoto, bisa dikirim ke kita. Ini benar enggak begini? Terus lagi seharinya benar enggak bentuknya seperti ini kalau hari ini? Oh, ini kurang, misalnya kita balas, oh ini kurang sinar, kasih sinar gitu. Ah, Nanti gitu. kita akan pandu baik secara online maupun offline. Oke, dibantu didampingi gitu ya Pak Betul. Budo. Ih, Pak Budo baik banget loh. Ya, itu untuk pertanyaan dari Farah Hafilda, cara yang paling gampang untuk memulai lagi ketika kita merasa itu gagal. Pertama, kegagalan itu jangan dianggap gagal kata Pak Budo. Anggap itu sebagai pembelajaran. Ketika itu mati tumbuhannya, oh aku nggak gagal, aku memang harus belajar lagi yang lain. Nggak bakalan pernah gagal artinya ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Taufik Hidayat. Ini kayak pemain bulu tangkis ya. Keren banget, dia masih menjadi mahasiswa Stiki Indonesia. Terima kasih Pak untuk Ade Taufik Hidayat untuk pertanyaannya. Proses pertumbuhan pada tanaman paku yang berkembang biak menggunakan spora itu seperti apa? Ini kayak pertanyaan pelajaran IPA ya. Pak Aditya atau Pak Buddha yang mau menjawab? Oke, coba saya deh. Pertanyaannya gimana proses pertumbuhan pada tanaman paku? Oh, mungkin dikaitkan dengan hidroponik atau dikaitkan dengan Iya. urban farming. Bisa nggak nih dia pakainya ini? Apa namanya paku? Oke. Pakis. Ngomong-ngomong soal paku, saya sempat dikabari sama senior saya, itu pemerintah Bali itu katanya memberi insentif bagi petani yang mau mengembangkan komoditi lokal. Salah satunya adalah paku dan gonda ya. Sayur Gonda itu bahasa gonde. Indonesianya apa ya? Apa? Gonda bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesia ya gonde, Pak. Gonda. Ah. Paku sama gonda gitu. Kemudian saya juga berpikir ini kalau paku ini gimana mengkulturnya, sedangkan dia berkembang dengan spora. Ya mungkin secara teori bisa dimainkan di medianya mungkin ya. Intinya kan kalau kita bermain dengan soilless itu yang tepat tanah, adalah bagaimana caranya agar si benih ini dia punya akar dulu. Jadi kalau dia sudah punya akar, baru kita transfer ke sistem tanamnya. Nah, nanti bisa diimprovisasi. Nah, gimana caranya membuat si paku ini punya akar lah. Entah itu menggunakan rokul atau media tanam seperti sabut kelapa ya. Nah, itu mungkin Pak Uda yang lebih tahu ya. Saya silakan ke Pak Uda mungkin. Iya, berarti kalau dari Pak Aditya itu berkaitan dengan medianya yang digunakan mungkin ya. Ya, kalau dari Pak Buddha gimana Pak? Saya jujur saya belum ada pengalaman dengan pengembangbiakan paku. Ya, mungkin nanti ini saya jadikan sebagai informasi awal nanti untuk dicoba. Sepertinya menarik ya. Ya nanti kalau sudah jadi kita akan posting di
media sosial. Mungkin bisa Iya, dilihat. itu keren itu ya Pak ya. Iya, pakis itu kebetulan saya suka banget, apalagi dia gemuk-gemuk nggak sampai ada daunnya Pak. Yang belingker-belingker itu, enak ya. Oke, ya terima kasih. Sudah cukup pertanyaannya. Aduh sayang banget ya, masih ada satu pertanyaan yang belum bisa dibaca. Tetapi memang waktu memang harus sampai di sini, terus saya dimarahin sama ketua ini ya, ketua Dias Natalis karena ngambil waktu. Iya, oh iya benar. Jadi untuk yang pertanyaannya belum bisa dijawab, boleh nanti menghubungi kontak-kontak dari kedua narasumber kita, Pak Aditya dan juga Pak Budi Hartawan, yang kontaknya nanti akan dibagikan di melalui grup WA atau nanti langsung di Zoom juga dipersilahkan untuk bertanya, kemudian memberikan masukan dan lain-lainnya untuk konsultasi berkaitan dengan urban farming. Kami persilahkan kepada dua narasumber kita ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Budi Hartawan, terima kasih Pak Aditya atas waktunya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa hal yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kegiatan kita akan kita tutup di webinar kedua ini dan kita akan kembalikan kepada MC. Silahkan Anissa.